Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan share garapan Hyperliquid. Tapi kok udah kelar, kok udah nggak bisa digarap? Stop dulu, kayak tonton dulu sampai full. Karena ini sebenarnya masih bisa digarap dan kalian masih bisa dapat token Hyper gitu ya. Dan gue bullish banget. Kenapa? Karena gue juga selain dapat airdropnya, sampai sekarang gue masih membeli lagi di market. Beserta teman-teman gue yang lain seperti kayak Bisyogo, Ko Andreas Tobing, dan masih banyak banget well-well yang gue kenal itu masih beli Hyper token walaupun mereka dapat airdrop juga gitu loh. So, jadi gue akan jelasin semuanya di video ini dan kenapa alasannya gue bullish banget dan kenapa ini bisa jadi pertimbangan kalian untuk ngegarap airdropnya ataupun kalian ikutan bullish kayak gue gitu ya. Jadi kalau misalnya rugi ya pasti gue juga ikutan rugi. So, jadi teman-teman nonton full aja. Gue akan jelasin dulu pertama apa itu Hyperliquid dan kenapa bullish banget gitu ya. So, jadi Hyperliquid ini adalah DEX ya. Jadi dia adalah sebuah DEX atau Decentralized Exchanges di mana dia ini support untuk spot trading maupun perceptual trading dengan lebih dari 100 jenis aset dari berbagai blockchain. Dan nantinya Hyperliquid akan bikin blockchain-nya sendiri yaitu layer 1 Hyperliquid. Ya, jadi dia bikin layer 1 bukan layer 2. Kalau teman-teman tahu project-project sejenis ya seperti kayak Hyperliquid, contoh Evo gitu ya, itu dia bikinnya layer 2. Nah, tapi Hyperliquid uniknya adalah dia layer 1. Jadi ini lebih menarik gitu loh. Sehingga apa? Sehingga nantinya token Hypernya itu bisa digunakan sebagai gas fee di blockchain-nya dia. Harapannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Twitternya ini followernya 100.000 lebih dan kemarin yang dapat alokasi airdropnya itu JP parah gitu teman-teman. Bahkan ada yang sampai miliaran bahkan triliunan rupiah dari airdropnya Hyperliquid. Dan setelah gue pelajari lebih dalam, Hyperliquid ini tuh masih ada potensi untuk mendapatkan airdrop. Nah, gue akan jelaskan ya. Jadi pertama kita bahas dulu dari segi tokennya. Dari tokennya, tickernya adalah Hyper. Nah, Hyper ini saat ini harganya di angka $18 sejak dia listing. Ya, dia listing di angka $3. Dan teman-teman bisa lihat chartnya up only, naik terus, nggak pernah turun. Gila, ini keren banget. Dan dia berada di ranking 201 coin market cap. Jadi market cap-nya sendiri itu masih bisa menyusul project-project lainnya seperti kayak Sui, Solana, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin teman-teman bakal banyak yang nanya, kok kalau Hyperliquid sebagus itu, kenapa dia nggak listing di Binance gitu ya, ataupun top tier 1 exchange lainnya? Jawabannya simpel, karena Hyperliquid ini itu dia bisa jadi hype karena dia tidak punya namanya venture capital yang invest. Jadi dia menolak. Jadi kalau ada venture capital mau invest di Hyperliquid, timnya nolak gitu loh. Nggak boleh, gue nggak terima nih duit dari venture capital. Kenapa? Karena gue tidak mau dapat duit gede di awal, akhirnya projectnya atau tokennya hancur. Ya, itu yang menarik. Yang kedua, tidak ada private sale ataupun pre-sale. Ya, jadi nggak ada siapapun yang bisa membeli token Hyperliquid di harga listing. Gitu ya. Dan yang ketiga, alokasi timnya itu tidak besar, alias kecil. Ya, jadi itu yang menarik. Sehingga Hyperliquid ini banyak sekali well-well yang tertarik dan akhirnya mereka support full terhadap Hyperliquid gitu. Gue pun yang bukan well aja gue tertarik banget sama projectnya. Makanya baru kali ini gue bullish banget sama project satu ini. Dan again gue rasa kalian punya peluang untuk dapetin airdropnya karena gue sendiri juga masih ngegarap ya. Nah, jadi untuk sekarang Hyperliquid sudah listing di beberapa exchanges. Nah, kok dia bisa listing di KuCoin dan lain-lain? Itu karena exchangesnya membeli token Hypernya di market. Jadi kalau misalnya Binance mau listingin Hyperliquid, Binance harus membeli Hyper tokennya itu di Hyperliquid dulu. Habis itu baru dia bisa listingkan di exchanges-nya dia. Ya, jadi exchanges-nya harus modal. Makanya kenapa sampai sekarang exchanges yang listing Hyperliquid belum banyak gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat dari segi tokennya, Hyperliquid ini dia punya maksimal supply di angka 1 miliar, di mana total supply-nya saat ini di angka 999.924.247. Kok nggak 1 miliar kok total supply-nya? Karena Hyperliquid ini punya sistem burning token, di mana setiap atau semakin banyak orang yang trading di Hyperliquid, maka dia akan buyback dan dia akan burning token Hypernya. Gitu. Jadi dia ini deflationary token, tokennya bisa berkurang supply-nya. Terus sirkulasi supply yang beredar atau token yang beredar di angka 333 juta. Bayangin, 333 juta token, tapi harganya di angka 17 sampai 18 dolar sekarang, bahkan naik terus. Dan market cap-nya di angka 5 billion USDC ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini, 5,9. Jadi kalau pengen lihat real datanya itu di bagian sini, ya, karena di CoinMarketCap ini mungkin dia tidak bisa narik
data dari keseluruhan gitu ya, sekitar 4,92 billion, aslinya 5,9 billion ya. Dan dia pairingnya USDC ya. Nah, terus kalau kita lihat juga di sini non-circulating balance, artinya yang tidak bersirkulasi, tidak masuk market, di angka 428 juta hyper ya. Dan teman-teman bisa lihat juga ini alokasi dari balance Genesis-nya. Jadi ini semua wallet address-nya ini terbuka. Dan memang kalau gue perhatikan itu banyak sekali whale yang dapat airdrop hyper itu mereka justru beli lagi, akumulasi lagi. Mereka tidak lepas. Jadi cukup unik. Makanya kenapa gue baru bikin sekarang. Karena gue pelajari dulu marketnya. Nah terus pertanyaannya, kok emang nanti ada airdropnya gitu kan? Jawabannya ada. Kenapa? Gue melihat data dari sini. Ya ini datanya. Jadi dari total supply-nya yang unlock itu baru 31% dari total supply yang ada gitu ya. Dan untuk alokasinya di sini ada future emission and community reward sekitar 38,9%. Artinya ada 388,88 juta hyper token yang dialokasikan khusus untuk emisi dan community reward. Community reward artinya kita yang menggunakan platformnya, kita yang aktif pakai, kita yang sering trading atau kita deposit, teman-teman ke depannya bisa dapat alokasi hyper dari sini. Jadi ini airdropnya masih ada teman-teman ya. Jadi that's why kenapa gue sendiri masih membeli dan masih pakai gitu. Nah, terus ya, kalau kita lihat juga di sini alokasi lainnya itu ada kayak Genesis Distribution, ini udah unlock ini di awal, Genesis itu yang di awal. Ini core contributor, jadi ini kontributor awal atau yang aktif menggunakan platformnya. Nah, ini untuk timnya, Hyper Foundation-nya di angka 6 juta. Ya, terus Community Grant 0,3%. Ini High IP2 ini adalah proposal ya teman-teman ya, proposal DAO. Jadi Hypernya ini saat ini sebagai DAO dulu, tapi kedepannya akan sebagai utility token. Nah, ini kurang lebih data-data lainnya. Nanti gue akan taruh di deskripsi kalau kalian pengen pelajari untuk schedule kapan dia unlock dan juga dia vesting ya. Ini bisa dicek semua, tinggal berapa hari lagi, tanggal berapa, alokasi yang bertambah tuh berapa. Kalian bisa pelajari semua di sini. Ini ada datanya. Oke, nah jadi apa itu hyper liquidity? Ya after gue jelasin dia novisi, terus tokennya gimana. Jadi hyper liquidity ini saat ini adalah sebagai flagshipnya decentralized exchanges, di mana dia support untuk spot dan juga perceptual trading. Dia dengan low fee atau zero gas ya. Jadi zero gas ini artinya kita ketika transaksi itu nggak pakai gas fee, kita hanya bayar fee trading atau fee platform. Nah itu fee platformnya itu rendah gitu untuk orders apapun. Terus leverage-nya bisa sampai 50 kali leverage. Lalu transparan karena seluruh transaksinya itu secara on-chain untuk order book-nya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dimainin sama pihak hyperliquid-nya ketika trading karena semuanya itu transparan dan kalian bisa cek di layer 1 hyperliquid-nya. Yang terakhir adalah seamless karena hanya perlu one click untuk tradingnya, nggak perlu wallet approval dan juga interrupt dari flow-nya atau kalian nggak perlu keganggu sama flow-nya. Jadi tinggal buy sell-nya gampang banget gitu. Nah, ini untuk blockchain layer 1-nya ya Hyperliquid Stack. Jadi nantinya perceptual sama order spot-nya atau order book-nya. Nah, order book ini kan harus cepat. Ya kan nggak boleh ada delay gitu loh. Nah, makanya mereka bikin layer 1 sendiri supaya transaksinya cepat gitu. Jadi memang ini akan menjadi flagship-nya mereka. Dan selain itu nanti ke depannya nggak cuma sekedar untuk spot trading, tapi ada kebutuhan seperti borrow lending, auction, native stablecoin, vault, governance, bridge, dan masih banyak lagi ke depannya. Jadi nggak cuma satu, bahkan nanti ke depannya ada bisa launching token, dan masih banyak lagi. Nah saat ini yang udah ada itu adalah spot, perceptuals, sama vault ya. Nah kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Cuma memang dari teman-teman gue itu yang memang punya banyak duit itu semua bullish banget sama project ini. That's why ya, again gue juga bullish banget. Block time-nya 0,2 detik ya, otomatis cepet banget. Usersnya saat ini di angka 263.000 users. Dengan total transaksi per detiknya 200.000 dan daily volume yang mencapai 4,4 billion US dollar. Gede banget untuk daily volume ya. Udah mau ngalahin exchanges top tier gitu loh. Jadi memang tagline-nya mereka tuh no investor, no paid market maker, no fee to any company, semua adalah community first. Jadi benar-benar community yang diutamakan. Ya, semua orang bisa memiliki governance dan mengamankan hyperliquidity melalui token Hype yang akan menjadi network native tokennya sendiri. Ya, makanya Hyper ini selalu diakumulasi oleh para whale
untuk sebagai native coin atau native token ke depannya. Ya, that's why gue juga ya again gue masih akumulasi. Untuk ekosistemnya juga terus bertambah karena kemarin Hyperliquid ini hype banget gitu ya. Jadi banyak sekali ekosistem yang masuk. Contohnya ada meme coin, ya ada Pur, ada Autis, Bozo, Frudo, Haina, Pip, dan masih banyak lagi. DEX-nya, DeFi-nya nanti ada Hyperswap, ada KittenSwap, ada Curve, ada Liquid Stake gitu ya, itu juga ada Kinetic, Thunderhead, Stakehead, dan masih banyak lagi. Validatornya juga banyak yang bergabung, ya ada Chorus One, Validao, Imperator, Harvest, dan masih banyak lagi. Ini teman-teman nanti tinggal cek aja, pelajari satu persatu, dan kalian bisa akses juga baca-baca. Jangan langsung percaya kata gua, tapi kan cek sendiri aja benar atau tidak. Nah, terus keamanannya gimana kok? Kalau kita nyimpen duit di Hyperliquid tuh aman nggak sih? Sejauh ini aman, tidak ada problem sejauh ini ya. Dia juga sudah melakukan audit. Di sini dia auditnya ada dua, yaitu Zelig Audit Report dengan kode 2312 dan juga 2308 ya untuk first report dan final reportnya. Nah, untuk dapetin airdropnya nantinya di next fase, kita harus ngapain kok? Kita harus ngumpulin namanya points. Jadi sebenarnya poin ini Hyperliquid ini garapannya gue udah pernah share di 2023 sebenarnya. Di November di tanggal 20-an. Agak telat 20 hari gitu. Terus gue juga kadang diundang ke talk show ataupun ke apa namanya um, podcast gitu ya. Gue juga kadang menyebutkan project Hyperliquid dan gue juga ada share Hyperliquid ini ke Telegram, grup, dan juga Twitter. Memang gue kebetulan nggak bikin videonya karena gue lupa ya. Tapi kali ini gue baru sempat bikin videonya dan masih bisa dapat. That's why gue bikin dan semoga teman-teman garap dan CP dari Hyperliquid. So, jadi dia kemarin udah snapshot untuk fase pertamanya di tanggal 29 di tanggal 2024 November lalu ya dan udah distribusi. Nah, nantinya teman-teman juga masih bisa ngumpulin poin gitu loh. Jadi di sini ada poin. Nah, ini akun gue yang baru ya. Jadi gue ada ada satu yang buat airdrop, yang satu buat trading dan lain-lain. Ini akun yang baru, gue baru bikin juga. Kalian akan dapat poin dengan menggunakan Hyperliquid dan poin akan distribusi setiap Friday. Ya, nanti ada leaknya, ada rankingnya, dan total poinnya. Nah, kalian fokusnya adalah gedein poinnya. Poinnya dapatnya dari mana? Dari macam-macam. Kalian bisa dari trading. Tradingnya kalian bisa spot. Ya, di sini ada spot. Ya, ataupun perceptual. Jadi bebas. Tapi kalau saran gue adalah spot. Kalau kalian yang tidak jago trading. Tapi kalau kalian jago trading, main leverage dan sejenisnya, ya kalian gasnya itu di perceptual. Ya kan bisa BTC, USDC karena bisa sampai 50 kali leverage atau Ethereum USDC. Kalian mau wash trading, mau buka tutup juga silakan. Tapi kalau gue lebih suka spot sebenarnya. Tapi again, balik lagi ke masing-masing orang. Nah, di sini kan bisa lihat sendiri ya, ini gue aja masih beli hype terus nih. Ya gue udah beli hype di sini, gue ada $9.000 gue beli hype di akun ini, belum di akun lain. Jadi bukan bukan maksudnya sombong, cuma maksudnya sebullish itulah gue sama teman-teman yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya kok gue nggak bisa trading, gue pengennya deposit doang dapat yield, bisa nggak? Jawabannya bisa. Kan bisa ke bagian vault ya, tapi ini poinnya lebih kecil ya daripada trading. Trading udah pasti poinnya lebih besar. Tapi ini kan juga bisa dapat poin dengan cara namanya vault. Vault ini apa? Vault ini deposit. Jadi kan deposit USDC untuk mendapatkan yield dan juga poin. Nah, yieldnya saran gue itu pilih yang Hyper Liquidity Provider atau HLP. Ya, ini kan bisa dapat 37,98%. Ini kan klik aja, lalu kalian tinggal deposit USDC-nya. Misalnya kan masukin 10.000 USDC gitu ya. Nanti kan akan dapat yield-nya. Deposit berapa, dapat all time earn-nya berapa. Ini kan bisa tarik ini ya, kapanpun ya, bebas ya. Cuma gue sendiri belum pernah nyobain vault sih, karena memang gue lebih nge-pushnya di volume trade gitu. Oh ya, untuk depositnya gimana? Susah nggak? Depositnya gampang. Kalian bisa beli USDT ataupun USDC di exchanges apapun, terus kan withdrawal ke MetaMask kalian jaringan Arbitrum, ya Arbitrum One. Jadi wajib jaringan Arbitrum. Habis itu kan klik deposit, pilih source-nya itu Arbitrum, ya. Terus kan pilih asetnya bisa USDT ataupun USDC. Tapi baik USDT ataupun USDC, finalnya akan tetap dikonversi jadi USDC. Jadi Hyperliquid ini tradingnya semua pakai USDC. Jadi nanti kan diminta untuk swap jadi USDC kalau depositnya pakai USDT. Ya, tapi bebas misalnya USDC boleh, ya udah kan tinggal deposit aja misalnya $10.000 atau berapa ribu dolar, kalian deposit aja, lalu nanti nggak lama akan masuk, udah deh kan tinggal trading ataupun vault.
Nah, nanti kalian bisa nge-track aset kalian di bagian portfolio di sini ya, bisa cek kalian punya asetnya apa aja, balance-nya berapa. Oke, jadi kurang lebih itu untuk ngegarap hyper. Nah, ini saran gue ya kalian tinggal pilih aja pengen tradingnya itu di perceptual ataupun di spot. Oh ya, ketika kalian deposit pertama itu asetnya akan masuk ke walletnya perceptual ya. Jadi walletnya ada dua, yaitu perceptual wallet dan spot wallet. Jadi kalau kalian pertama kali deposit masuknya ke perceptual wallet tapi kan pengen tradingnya di spot, ya kalian harus transfer dulu. Klik di sini di bawah ada transfer. Nah, ini kalian from-nya perps ke spot wallet. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau kalian pengen tradingnya di perps, ya udah kalian pindahin dari spot ke perps wallet ya. Udah deh kan tinggal trading-trading tanpa bayar gas fee lagi, tanpa ribet-ribet lagi, semua cepat dan mudah gitu. Oke, thank you teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Semoga dengan adanya video ini nanti di next airdropnya teman-teman dapat hypernya lebih banyak lagi dibandingkan yang sekarang. Dan semoga ya again ini not financial advice, tapi gue udah tunjukin buktinya bahwa gue sebullish itu, bahkan gue masih beli hypernya. Ya again cuan atau tidaknya di tangan masing-masing, tapi bukan berarti gue ngajakin kalian beli, enggak, tapi gue cuma nunjukin aja gitu. Oke, thank you, kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih, dadah.